yang saya hormati Kepala SMP Negeri Kawasan Pacar yang saat ini dibantu oleh Kepala Sekolah Alfian, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, singkatnya kita semua yang hadir pada saat ini. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pada saat ini kita duduk bersama dengan Bapak calon guru penggerak untuk berbagi bersama tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Atas seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini, kembali pada awalnya kita dengan doa kepada wajib dan sekarang dan selanjutnya kita mendengar sambutan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah yang saat ini Baik, terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah dan pada kesempatan yang pertama bersyukur kesempatannya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul untuk mengikuti kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan guru penggerak tentang aksi nyata diseminasi budaya positif desa ini dalam keadaan yang baik. Itu saya menyampaikan terima kasih atas kalian Bapak Ibu semua atas waktu yang kita sediakan bersama untuk mengikuti seluruh rangkaian presentasi yang disampaikan Pak Iro selaku guru penggerak pada hari ini, dan kita berharap bahwa apa yang disampaikan sebentar dapat bermanfaat bagi kita dan merupakan pengetahuan Iro untuk berbagi bersama kita dan menjadikan hal ini menjadi hal yang baik dalam proses pendidikan kita ke depan. Waktu mungkin saya perlu sampaikan ini. terima kasih kepada Pak Fian yang telah menyampaikan sambutan singkat. Selanjutnya kita ke materi inti hari ini kepada Pak Iron kesempatan saya. Terima kasih kepada Pak Safi yang memberikan saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak pimpinan yang terpilih Pak Fian dan juga rekan guru atas waktunya sehingga pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Barat dan tentunya juga dari SMP Negeri Kawasan Pacar akan menyampaikan aksi nyata atau berbagi kepada rekan-rekan guru tentang materi budaya positif di lingkungan sekolah. Saya langsung saja dengan materinya. Materi yang saya sampaikan hari ini adalah materi yang berhubungan dengan budaya positif yang harus kita jalankan di lingkungan sekolah, baik oleh kita sebagai guru juga dan tentunya juga akan dijalankan oleh murid-murid di sekolah. Seperti apa itu yang namanya budaya positif? Yang pasti Bapak Ibu guru sudah tahu semuanya tentang budaya itu berarti hal-hal atau kebiasaan yang kita jalankan di sekolah, kebiasaan-kebiasaan yang harus kita jalankan. Nah, berhubungan dengan positif itu berarti hal-hal positif atau kebiasaan-kebiasaan positif yang harus kita jalankan
dan tujuannya adalah demi perkembangan dan pertumbuhan murid-murid kita di sekolah. Dan untuk bisa mewujudkan atau bisa melaksanakan budaya positif ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama atau kita pelajari. Yang pertama, materi tentang disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi seorang guru. Dan yang terakhir, yang keenam, segitiga restitusi. Itu materi-materi yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif. Seperti apa itu disiplin positif? Mungkin selama ini kita semua, saya juga pada awal sebelum pembelajaran belum penggerak, yang saya pahami tentang disiplin itu berhubungan dengan menaati tata tertib di sekolah, baik oleh kita sebagai guru juga dengan oleh siswa. Tapi ternyata disiplin ini lebih luas artinya, bahwa disiplin ini adalah proses belajar. Belajar bukan hanya untuk menaati tata tertib atau peraturan, tapi belajar tentang hal-hal positif untuk menghargai diri sendiri. Maksud istilah, ketika kita menjalankan sesuatu yang baik, kita yakin bahwa ada hal yang positif nanti dari kegiatan yang kita jalankan tersebut. Di sini disiplin positif ini ada beberapa poin pentingnya terkait dengan disiplin positif. Yang pertama adalah disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak atau murid untuk bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Maksudnya, dalam kegiatan kita di sekolah, sebagai guru, kita harus menanamkan disiplin positif ini kepada siswa. Disiplin positif yang dimaksudkan adalah bagaimana kita mengajak kita punya siswa ini agar mereka punya motivasi untuk menjalankan sesuatu atau kegiatan-kegiatan di sekolah dengan tujuan untuk memperoleh nilai-nilai kebajikan. Seperti apa itu nilai-nilai kebajikan? Yang salah satunya, misalnya ketika mereka rajin datang sekolah, ya, mereka akan terlatih untuk disiplin atau tepat waktu. Itu yang namanya nilai kebajikan. Dan yang berikut, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat kontrol diri dalam melakukan secara tindak. Maksudnya, disiplin positif ini kita tidak terikat pada aturan. Kalau dulu sebelumnya di sekolah kita ini kan pasti ada yang namanya peraturan. Kita datang jam berapa kita harus di sekolah, jam berapa kita harus mulai kegiatan pembelajaran seperti itu. Tapi disiplin positif ini dia harus sudah mengakar dalam diri kita. Bukan karena sudah diatur harus datang tepat waktu misalnya jam 7.15. Kalau kita tidak datang jam 7.15 nanti ada sanksi. Bukan seperti itu. Bukan soal sanksi atau penghargaan dari pimpinan yang kita butuhkan, tapi bahwa disiplin ini sudah ada dalam diri kita dengan tujuan atau nilai-nilai yang kita yakini untuk kita peroleh ketika menjalankan. Yang berikut, disiplin diri ini berhubungan dengan murid dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukum. Terkait dengan ini, kita diharapkan sebagai guru, kita diharapkan untuk menerapkan disiplin positif ini kepada siswa dengan menyampaikan kepada mereka bahwa tujuan melakukan sesuatu atau tujuan dari menjalankan peraturan sekolah itu bukan hanya untuk menghindari dari hukuman atau dari ujian dari itu, tapi bahwa ada motivasi internal dari mereka ketika mereka nanti menjalankan sesuatu atau hadir pada waktu di sekolah, belajar dengan baik, itu bahwa ada nilai kebajikan yang akan mereka peroleh seperti terlatih atau mereka punya bakat atau karakter yang baik, dan juga mereka bisa menjadi orang yang sukses ke depan. Nah, yang berikut adalah kita perlu mengetahui juga motivasi perilaku manusia, dan ini maksudnya bukan hanya untuk kepentingan kita sebagai guru, tetapi juga tujuannya supaya kita nanti bisa memahami sikap dari kita punya anak-anak.
perilaku manusia ini berhubungan dengan tujuan kita sebagai manusia atau sebagai guru, demikian juga oleh siswa nanti. Ketika melakukan sesuatu pasti ada motivasi. Dan di sini ada 3 motivasi perilaku manusia ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini pasti biasa dijalankan oleh anak kita bahwa mereka berusaha untuk hadir di sekolah atau tidak dari hukuman yang kita berikan. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Dan ini juga biasa dilakukan oleh kita di sekolah. Terus ketika kenaikan kelas, kita biasa memberikan penghargaan berupa piagam kepada anak-anak yang berprestasi. Seperti itu. Nah, 2 poin ini yaitu menghindari hukuman dan mendapat penghargaan ini dari teori motivasi ini merupakan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Ketika menjalankan sesuatu, tujuannya adalah yang pertama itu menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, dan itu merupakan motivasi dari luar. Dan sedapat mungkin dalam penerapan kita ke depan hal-hal seperti ini perlu kita hindari, karena itu menurut teori motivasi hal-hal tersebut tidak mendatangkan hal-hal yang positif. Dan yang ketiga adalah motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai motivasi yang ketiga ini adalah merupakan motivasi internal yang datang dari dalam diri, dan ini diharapkan kita sebagai guru bisa menanamkan motivasi ini kepada anak-anak. Kita sampaikan kepada mereka bahwa ketika mereka melakukan sesuatu atau harus menjalankan tata tertib sekolah, tujuannya adalah supaya mereka bisa menjadi orang baik ke depan, ataupun mereka terlatih untuk memiliki karakter atau sikap yang baik. Yang berikut kita memasuki materi keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Kalau dulu hal yang biasa kita jalankan di sekolah itu adalah peraturan. Sekarang dalam pembelajaran yang kami jalankan di selama pendidikan di Pemberat ini, peraturan sekolah itu sedapat mungkin diubah istilahnya, bukan lagi peraturan tapi menjadi keyakinan sekolah, juga keyakinan kelas. Di dalam kelas juga ada keyakinan kelas. Kenapa peraturan itu diminta untuk diubah kata peraturan? Karena biasanya peraturan itu hanya dijalankan untuk menghindari hukuman dan juga mendapatkan penghargaan. Itu biasa dijalankan, terlebih kepada anak-anak. Sehingga sekarang kita berharap ke depannya di sekolah kita ini peraturan sekolah yang kita sudah buat selama ini kita ubah menjadi keyakinan sekolah. Dan biasanya juga peraturan sekolah itu selalu ada kata-kata negatif yang kita gunakan di situ. Misalnya kata dilarang untuk terlambat, jangan coret-coret tembok, atau dilarang untuk berikut di kelas. Nah, dalam keyakinan sekolah, keyakinan kelas, kata-kata atau kalimat yang digunakan sudah berubah menjadi kata-kata atau kalimat yang positif. Misalnya dilarang untuk berikut di kelas, kita ubah menjadi tenang selama pembelajaran. Atau dilarang membuang sampah sembarangan, kita ubah itu menjadi buang sampah pada tempatnya, atau menjaga kebersihan. Keyakinan sekolah atau kelas ini dia punya nilai yang sangat mendalam. Ada nilai-nilai kebajikan yang kita peroleh ketika kita menjalankan keyakinan kelas. Artinya ketika kita menjalankan itu bukan menghindari hukuman lagi, kita punya target, tapi lebih pada ketika kita menjalankan itu bahwa kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif ketika kita menjalankan. Poin yang berikut adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita harus mempelajari? Karena di sekolah, pengalaman kita di sekolah, ada begitu banyak sikap dari anak kita yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin ada anak-anak yang nakal, sebagai contoh mungkin ada anak-anak yang membawa bekal dari rumah, tetapi temannya yang tidak membawa bekal mengambil secara paksa atau merebut bekal dari teman-teman.
Nah, mungkin secara atau sepintas kita melihat bahwa sikap dari teman yang mengambil bekal teman secara paksa atau mencurinya itu adalah sikap yang tidak baik dan perlu kita beri. Tapi ternyata mungkin ada hal-hal lain yang menjadi alasan bagi dia sampai dia mengambil bekal teman. Jadi materi tentang kebutuhan dasar manusia ini kita perlu mempelajari. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, dan ini pasti semua kita ataupun anak-anak pasti berusaha sekuat mungkin apapun caranya agar bisa bertahan hidup. Dan di sekolah, sebagai contoh di sekolah, di sini diberi contoh bahwa ada seorang anak di sekolah namanya Doni di sini contohnya. Dia mengambil bekal dari temannya secara paksa dan guru memberikan tindakan dengan memberi hukuman kepadanya. Nah, padahal sebenarnya ketika dicari tahu bahwa kenapa sampai Doni mengambil paksa bekal teman, jawaban dari Doni misalnya, karena saya lapar seperti itu. Jadi kenapa harus mengambil atau mencurinya secara paksa? Nah, bisa jawaban dari dia nanti karena temannya tidak memberinya ketika dia minta seperti itu. Di sini ada 2 kebutuhan yang dimiliki oleh Doni atau yang dibutuhkan oleh Doni. Yang pertama adalah kebutuhan karena dia lapar, terpaksa dia mengambil bekal teman. Yang kedua karena tidak diberikan oleh temannya ketika dia minta. Dan ini sebagai guru kita perlu memahami persoalan-persoalan seperti ini. Misalnya kita panggil misalnya anak-anak yang bersangkutan dan kita beri pemahaman bahwa mengambil bekal teman secara paksa itu tidak baik dan itu tidak baik. Supaya kita bisa bekerja sama dengan orang tua, misalnya kita panggil orang tuanya bahwa Doni kita beritahu bahwa ada kejadian di sekolah dia mengambil paksa bekal teman dengan alasan lapar. Jadi kita bisa bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan bahwa sebelum mereka datang sekolah, mereka harus dipastikan sudah sarapan terlebih dahulu. Kebutuhan yang berikut adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini atau kebutuhan untuk disayang dan terima merupakan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak kita atau murid kita juga memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima ini yang tinggi dan biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungan. Mungkin Doni dalam kasus Doni tadi juga dia juga membutuhkan yang namanya rasa kasih sayang untuk diterima. Tapi caranya mungkin dengan melakukan kasus tersebut tadi. Tapi sebetulnya dari ibu. Yang berikut adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Dan ini biasa terjadi juga untuk anak-anak. Kebutuhan ini berhubungan dengan menjadi seorang anak yang terampil, yang mereka mau diakui sebagai anak yang terampil dan berprestasi. Misalnya ada anak-anak kita di sekolah biasanya mungkin bermain di luar, mungkin menurut kita yang bermain bola di dalam ruangan kelas tidak baik. Tapi sebetulnya mungkin dia punya bakat untuk bermain bola hanya karena bakatnya tersebut tidak tersalurkan dengan baik. Sehingga mungkin dalam kegiatan kita ke sekolah kita bisa memetakan bakat-bakat setiap anak kita dan agar kita bisa memberikan kesempatan kepada mereka, memberikan ruang kepada mereka untuk menyalurkan bakat dan kemampuan mereka. Mereka sengaja melakukan sesuatu yang menurut kita hal yang negatif, dan ternyata ada pesan tersembunyi di baliknya. Mereka ingin dihargai bahwa mereka bisa bermain bola, tapi kesempatan untuk mereka itu tidak ada. Kebutuhan yang berikut adalah kebebasan. Setiap kita manusia dan terutama kepada anak kita, pasti mereka ingin bebas. Dalam pola belajar di sekolah juga, anak-anak kita ini mungkin tidak mau terlibat. Ada sebagian anak-anak yang betah atau nyaman ketika berada di dalam kelas.
Ada beberapa anak tertentu mungkin kebutuhan belajarnya yang mereka mau belajar bebas di luar ruangan. Ketika tidak ada guru, mungkin ada buat keributan. Mungkin menurut kita sebagai guru ini merupakan perilaku negatif. Tapi sebenarnya mereka mungkin ingin belajar di luar ruangan. Kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Yang pasti bahwa kita semua pasti butuh yang merasa senang, butuh bahagia, dan ekspresi kita ketika kita bahagia atau senang itu ya mungkin dengan tertawa. Kita sudah merasa bahagia ketika kita bisa tertawa. Tapi dalam kejadian tertentu, khususnya kepada anak-anak, kebahagiaan mereka, kesenangan mereka itu agak lain misalnya. Sebagai contoh, mungkin dengan mengganggu teman misalnya. Ketika teman merasa kecewa atau merasa jengkel, mereka sudah merasa senang seperti itu. Ada kebutuhan kesenangan seperti itu. Dan ini secara teori ini diakui bahwa ketika ada mengganggu temannya yang lain, menurut dia itu menyenangkan dia, tapi teman lainnya kesal. Dan ini diakui. Tugas kita sebagai guru sudah hanya untuk memberikan pemahaman bahwa senang itu atau tertawa atau bahagia itu boleh-boleh saja dan itu merupakan kebutuhan dasar. Tetapi senang ketika mengganggu teman itu, melihat temannya jengkel atau merasa marah itu tidak baik. Tugas kita sebagai guru itu bisa memberi pemahaman. Mungkin ada pengalaman kita juga sudah bersekolah senang ataupun ketika sudah menjadi guru ini kita merasa senang ketika mengganggu hidupnya rekan guru. Itu ada sekali. Lima posisi kontrol seorang guru. Di sini ada poin 5 posisi kontrol seorang guru dan menurut saya ini merupakan poin yang sangat penting. Maksudnya dalam kegiatan kita di sekolah atau ketika menghadapi anak-anak kita ada 5 posisi kontrol yang biasa kita jalankan dan ini sudah sering kita jalankan, tapi mungkin istilah ini kita tidak tahu. Seperti itu. Misalnya yang pertama ini posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Ketika anak-anak terlambat, kita bisa memberikan hukuman bisa berlutut atau berdiri di bawah tiang bendera. Mungkin selama ini sering kita jalankan, bahwa secara teori ini namanya teori posisi kontrol sebagai penghukum. Kita mengatasi kesalahan dari anak kita, kekurangan mereka dengan memberi. Kita berharap ketika kita memberi mereka hukuman maka ada jelas. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah yang sering kita jalankan di sekolah. Selain memberi hukuman, kita sering membuat anak-anak kita untuk mereka merasa bersalah dengan tentunya kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Misalnya, ketika ada anak yang berlakuan atau tidak melakukan tugas, kita menyampaikan kepada mereka bahwa sebagai guru kita sangat kecewa dengan mereka. Kita berharap bahwa dengan kalimat-kalimat tersebut mereka bisa menyadari kesalahan mereka dan berubah. Dan posisi kontrol ini yang pertama dan yang kedua sebagai pemimpin dan membuat rasa bersalah dalam teorinya itu disebut kontrol negatif. Nah itu dalam teori ini kita tidak boleh dijalankan sebenarnya. Artinya tidak ada nilai positif yang kita dapatkan dari anak-anak kita. Malah mereka nanti merasa semakin beban dan mereka tidak bisa keluar dari kesalahan. Perilaku kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Mungkin juga ada guru-guru tertentu yang merasa bahwa ketika memposisikan diri sebagai teman atau sebagai rekan dari murid ini juga hal yang baik. Dan kalimat-kalimat yang biasa kita laksanakan, kita sampaikan ketika memposisikan diri sebagai teman itu, contohnya di sini ya, lakukan ini untuk bapak dan ibu atau misalnya ketika ada les kosong misalnya, ada les kosong dan kita diminta untuk membantu menyenangkan murid atau menjaga kelas yang kosong. Tetapi murid-murid kita tidak bisa diam, bisa tetap berikut. Nah, kalimat yang kita sampaikan, tolong
misalnya kamu harus tenang, kamu tenang, nanti kalau kamu tidak tenang atau ribut, kepala sekolah nanti memarahi saya. Dan ini perilaku kontrol seperti ini sama dinamakan sebagai kontrol sebagai teman, supaya mereka merasa nyaman atau merasa kasihan. Posisi kontrol yang berikut adalah sebagai pemantau. Seperti apa itu yang namanya sebagai pemantau? Yaitu bahwa dalam mengatasi perilaku murid kita sering menghitung atau mengukur perilaku mereka dengan peraturan-peraturan yang ada. Ketika mereka ribut, maka kita mengatasinya dengan kalimat-kalimat untuk menegakkan peraturan. Kamu tahu tidak, bisa kalau mereka ribut, kamu tahu tidak bahwa peraturan kita di sekolah atau di kelas ini tidak boleh ribut di kelas. Atau apa konsekuensinya nanti ketika kamu membuat kesalahan? Sudah itu apa yang telah kamu lakukan ketika anak-anak sudah membuat kesalahan dan misalnya apa yang sudah kamu lakukan? Karena kita sudah tahu kita sudah ribut dan membuat kesalahan. Dan posisi kontrol yang terakhir ini dan ini yang sangat diharapkan terhadap sekolah, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Itu kontrol yang terakhir ini namanya adalah kontrol diri dan perilaku kontrol sebagai manajer. Seperti apa ini perilaku kontrol sebagai manajer? Yaitu bahwa kita menyampaikan kepada anak kita yang melakukan kesalahan bahwa kesalahan atau hal yang mereka sudah lakukan merupakan sebuah kesalahan. Dan dari kesalahan itu mereka harus memperbaiki. Seperti apa cara memperbaikinya? Ada hal-hal kita memberikan atau menyampaikan kepada mereka bahwa kita punya keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Ketika mereka ribut di kelas misalnya, kita sampaikan kepada mereka bahwa ribut itu tidak baik. Kita mengarahkan mereka kepada keyakinan kelas seperti harap tenang selama pembelajaran. Kita bertanya kepada mereka bahwa kita punya keyakinan di kelas seperti apa, yaitu keyakinan selama pembelajaran. Maka kita mengajak mereka secara persuasif agar mereka bisa menaati keyakinan kelas tersebut. Dan tentunya tujuannya yang terakhir yang ingin kita capai adalah mereka bisa mengubah perilaku mereka menjadi perilaku yang bisa menghargai lingkungan kelas. Atau juga ketika ada anak-anak nanti yang kita beri tugas tapi mereka tidak kerja, tentunya bahwa mereka punya alasan ketika mereka tidak mengerjakan tugas. Sebagai guru kita tidak boleh terburu-buru menghukum mereka. Yang tidak mengerjakan tugas ya silakan berlutut atau berada di luar kelas. Sedapat mungkin kita bertanya kepada mereka kira-kira apa alasan mereka tidak mengerjakan tugas, supaya mereka yang pasti mereka merasa beban ketika tidak mengerjakan tugas dan kita pahami. Nah, supaya mereka bisa keluar dari kesalahannya, bahwa kita harus memberikan, kita harus tahu dulu alasannya. Mungkin ada anak-anak yang harus mungkin ada acara keluarga yang mereka harus ikuti seperti itu. Sebagai guru kita harus meminta mereka untuk menyampaikan alasan-alasan yang benar. Nah, setelah itu untuk memperbaikinya adalah kita mengarahkan mereka kepada keyakinan kelas. Nah, seperti apa keyakinan kelas nanti? Sebentar juga ada materinya tersendiri. Tapi sebelum ke materi berikutnya, ada efeknya ketika kita menjalankan posisi kontrol tadi, posisi kontrol. Ketika kita menerapkan posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, efeknya kepada siswa nanti mereka akan menjadi pemberontak, penendang dan menyalahkan orang lain. Misalnya ketika dia terlambat, mungkin karena di rumahnya disuruh oleh orang tuanya untuk tiba air, dia terlambat, waktu pergi air atau membantu orang tuanya lebih banyak sehingga dia terlambat tersebut. Sehingga nanti mungkin akibatnya dia berontak dan tidak benar terhadap orang tua. Kita memberi hukuman, jadi yang menerima hukuman gara-gara orang tuanya seperti itu. Yang berikut, kalau kita menjalankan kontrol yang kedua tadi, membuat merasa bersalah,
ketika kita banyak ngomong dengan anak-anak, ketika mereka menyampaikan kalimat-kalimat yang membuat mereka beban, pasti mereka nanti akan berbohong. Berisiko. Pasti mereka akan menjawab tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin alasan membuat misalnya tidak membuat keributan misalnya, pasti mereka selalu mencari-cari alasan. Sudah itu, kalau kontrol yang ketiga sebagai teman, akibatnya juga adalah ketergantungan. Nanti murid akan bergantung kepada guru. Ketika mereka menjalankan sesuatu, mereka selalu bergantung pada guru misalnya. Kalau gurunya tidak mengontrol mereka, maka mereka juga tetap melanggar. Kalau kita menjalankan posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau, hasilnya adalah murid bisa menyelesaikan diri bila mereka diawasi karena kita pantau. Kalau sudah tidak kita pantau, maka mereka bisa melanggar peraturan yang sama. Kalau yang terakhir ini kontrol sebagai manajer, akibat atau hasilnya adalah watak atau karakter anak akan terbentuk. Kalau watak atau karakter anak terbentuk, maka kita bisa melepas mereka. Kita bisa memberikan mereka kesempatan, biarkan mereka berkembang sesuai dengan watak dan karakter tersebut. Kita tidak perlu mengontrol mereka secara lebih ketat. Materi yang berikut adalah tentang segitiga restitusi. Ada yang namanya segitiga restitusi. Ini sudah biasa kita jalankan di sekolah. Ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah, selalu kita mengambil tindakan. Jadi mungkin istilahnya dalam pembelajaran hukum gerak yang kami jalankan selama ini, ada beberapa teori terkait dengan cara-cara kita mengatasi anak-anak kita yang bermasalah selama ini. Dan biasanya kita sudah jalankan. Tapi mungkin dari segi teorinya mungkin baru kita mengenal, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ketika ada anak-anak yang bermasalah, ada 3 tahap yang perlu kita jalankan untuk mengatasi. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Di PMN itu saya kira sudah ada di PMN. Seperti apa itu menstabilkan identitas? Jika misalnya kita dengar menanyakan apa alasan kamu melakukan kalimat-kalimat seperti itu. Ketika kita panggil anak-anak yang bermasalah itu, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Artinya validasi tindakan yang salah ini mungkin menurut kita bahwa berdasarkan prinsip buat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Mungkin kita menyampaikan kepada mereka bahwa membuat kesalahan itu hal yang biasa. Atau kita sebagai guru juga bisa membuat kesalahan dan tujuannya supaya anak-anak merasa diperhatikan. Kalau kita langsung menghakimi mereka, maka itu bisa membuat mereka merasa lebih tertekan. Ketika kita menjalankan validasi tindakan yang salah tahap yang kedua ini, kita bisa memberikan penguatan juga kepada anak-anak kita. Sudah itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Biasa kita jalankan, pasti biasa berbicara apa kamu punya cita-cita? Kamu mau jadi orang seperti apa? Apakah kamu mau jadi orang baik atau tidak? Ini beberapa tahapan dalam segitiga restitusi. Sudah itu yang berikut adalah kembali pada tentang keyakinan kelas. Sebagai guru nanti mungkin kita bisa menerangkan keyakinan kelas. Di kelas nanti sudah pada yang balik kelas, kita bisa buat nanti bersama seperti apa itu keyakinan kelas. Kemarin saya sudah buat keyakinan kelas di kelas 7A, saya di kelas 7A, dan seperti apa maunya nanti setelah kegiatan ini nanti atau ke depan kita bisa berbagi bersama tentang
Dan diharapkan semua kelas kita nanti di sini memiliki keyakinan kelas masing-masing. Dan harapan saya nanti ke depan kita bisa membuat itu, dan juga bukan hanya membuat keyakinan kelas, tapi juga membuat keyakinan sekolah. Peraturan-peraturan sekolah yang ada kita bisa ubah menjadi keyakinan sekolah. Baik, terima kasih materi saya untuk hari ini sampai di sini saja. Dan kesempatan yang berikut saya balik kembali kepada Pak Safi, dan mungkin sebentar ada pertanyaan, berikan dua kesempatan saya kepada kami. Baik, mari kita pertanyaan dulu. Itu tadi materi yang disampaikan oleh Pak Iron. Kita semua saya beri kesempatan untuk mungkin bisa bertanya terkait beberapa hal yang sudah disampaikan tadi. Mungkin yang pertama Pak Iron dari saya. Baik, berbicara tentang keyakinan sekolah, keyakinan kelas, juga tentang disiplin positif. Karena memang selama ini di sekolah kita sudah membuat itu seperti yang sudah dijalankan. Ada mungkin saja usulan kami nanti ke depannya. Jadi untuk menerapkan suatu sikap disiplin positif itu barangkali kita buat suatu kegiatan, misalnya kegiatan rutin setiap pagi, supaya anak itu bisa menjadi suatu kebiasaan. Malas pagi ini kira-kira buat apa? Misalnya di kelas, misalnya suatu di kelas misalnya sebelum masuk kelas, barangkali siswa misalnya coba tanya guru misalnya dengan gurunya, kesempatan untuk coba tanya. Begitu juga pulangnya. Lalu yang berikut tentang keyakinan kelas. Apakah membuat keyakinan kelas ini guru sendiri yang buat atau melalui kesepakatan dengan kelas, dengan siswa-siswanya? Lalu yang berikut, apakah membuat keyakinan kelas ini untuk semua kelas itu sama atau dengan melihat karakteristik siswanya? Karena kalau kita lihat di setiap kelas ini karakteristik siswa kan berbeda-beda. Sehingga mungkin untuk membuat keyakinan kelasnya itu harus dibuat berdasarkan karakteristik siswa. Pertanyaan sangat luar biasa. Berkaitan yang pertama terkait dengan kebiasaan-kebiasaan positif tadi seperti apa yang kita jalankan, dan mungkin itu yang perlu kita buat ke depan. Misalnya secara sederhana ketika masuk kelas misalnya memberi salam kepada guru anak, kita minta atau wajibkan mereka memberi salam kepada guru, berjabatan tangan misalnya. Dan itu kebiasaan-kebiasaan baik dan berhubungan dengan keyakinan kelas itu. Kita bisa dua, misalnya keyakinan sekolah, misalnya menghargai dan menghormati guru misalnya. Dan salah satu bentuknya adalah memberi salam kepada guru, yaitu menyalami guru ketika masuk kelas atau berjabatan tangan. Dan mungkin kita bisa terapkan itu ke depan. Dan berkaitan dengan pembuatan keyakinan kelas, setiap kelas bisa berbeda keyakinan. Karena prosedur pembuatan keyakinan kelas tidak dibuat oleh guru. Itu harus berkolaborasi dengan murid, disepakati bersama dengan murid. Kita sebagai guru hanya memberikan gambaran seperti apa itu keyakinan kelas. Murid sendiri yang akan menyampaikannya. Dia seperti model kesepakatan kelas seperti itu. Nanti kita minta dari murid kita nanti keyakinan kelas seperti apa yang mereka inginkan atau ingin dijalankan oleh mereka. Kalau keyakinan kelas itu disampaikan oleh murid, pasti mereka ada rasa dalam diri mereka sudah ada motivasi untuk menjalankan keyakinan tersebut. Keyakinan itu tidak boleh dipaksakan oleh guru, karena dia berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan kan sifatnya satu arah, kita sebagai guru sudah membuat dan murid hanya diminta untuk mematuhi. Kalau keyakinan kelas ini mereka sendiri yang menyampaikan bersama dengan kita sebagai guru, berkolaborasi dan membuat kesepakatan bersama seperti apa keyakinan kelas. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain yang bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, untuk terima kasih atas pengetahuan baru atau bisa
memprogres lagi apa yang mungkin selama ini ada juga teman-teman yang sudah baca, tetapi ini tadi sudah menguatkan lebih dalam lagi. Yang pertama, saya juga mau share sedikit karena kemarin saya juga sempat membuat keyakinan kelas, tetapi dalam versi yang disiplin pelajaran, tapi khusus untuk mata pelajaran, bukan sebagai wali kelas. Jadi pertanyaan saya, kira-kira itu diperbolehkan? Misalnya masing-masing mata pelajaran, masing-masing guru membuat keyakinan kelas yang masing-masing. Baik, terima kasih. Kita bisa buat keyakinan kelas juga sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing, dan itu malah dianjurkan. Karena karakter pembelajaran setiap mata pelajaran itu kan berbeda, sehingga harus ada keyakinan kelas masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Dan seperti yang sudah dibuat itu terkait dengan pembuatan keyakinan kelas sesuai dengan mata pelajaran tadi, menurut saya itu suatu hal yang sangat positif. Dan kita juga dianjurkan untuk membuat keyakinan kelas sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, karena karakter pembelajaran kita berbeda-beda, sehingga keyakinan-keyakinan atau hal-hal yang perlu kita jalankan untuk mencapai target pembelajaran kita setiap mata pelajaran kita berbeda-beda. Sehingga kita juga diperbolehkan untuk membuat keyakinan kelas sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain. Ketika kita membuat suatu keyakinan kelas, setidaknya artinya siswa-siswa itu bisa menemukan suatu nilai-nilai kebajikan seperti yang disampaikan tadi. Misalnya ketika yang kita harapkan adalah nilai kebajikan yang adalah tentang kedisiplinan, kita harus buat kegiatan itu yang berkaitan dengan disiplin, misalnya hari tepat waktu, atau nilai kebajikan yang lain seperti toleransi. Maka buat keyakinan kelasnya berhubungan dengan toleransi, juga kebajikan yang lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Seperti yang seperti Pak itu juga benar bahwa kita bisa menerapkan atau menjalankan kegiatan-kegiatan untuk mencapai atau bisa memenuhi keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas itu bisa dijalankan melalui kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya juga ketika pagi hari di sekolah, sebelum masuk kelas kita meminta anak-anak untuk berbaris dan memulai kegiatan harian kita dengan doa bersama. Itu juga merupakan hal yang positif, karena berdoa itu juga merupakan suatu yang bisa dimasukkan di keyakinan sekolah dan juga keyakinan kelas terkait dengan keimanan. Dan ada juga kegiatan-kegiatan lain, misalnya kegiatan olahraga, mungkin ada juga aspek-aspek yang bisa menilai-nilai kebajikan yang mereka peroleh dari kegiatan yang mereka jalankan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, itu tadi sekilas penyampaian yang disampaikan oleh Pak Iron, yang juga merupakan sangat bermanfaat kita semua. Semoga apa yang sudah dibagikan oleh teman kita hari ini mudah-mudahan dapat diterima oleh kita semua dan kita bisa jalankan untuk kemajuan sekolah kita, juga untuk kelas kita masing-masing. Dan diharapkan dari apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita masing-masing, mari kita sama-sama saling bertanya, saling berbagi, terutama kita berkomunikasi dengan kita Pak Iron yang saat ini beliau sedang dari tingkat tanggul gerak. Selanjutnya saya berkenan kepada Fian untuk menyampaikan sambutan penutupnya. Terima kasih kepada Pak Siti. Guru yang saya hormati, kita barusan telah mendengarkan presentasi yang sudah disampaikan Pak Iron sebagai calon penggerak. Tentu banyak hal baik yang kita dapat dari materi yang sudah disampaikan, dan juga kegiatan
Bapak Ibu juga sadar bahwa yang kita lakukan selama ini mungkin masih kurang, sehingga dengan pengaturan yang kita dapat, yang kita peroleh dari Pak Nihon sebagai calon gubernur, itu menjadi kekuatan dasar kita, menjadi hal dasar kita dalam mengembangkan posisi kita sebagai guru dari anak-anak kita. Yang tentunya apa yang kita buat itu sangat bersyukur bagi kita, karena ini merupakan hal yang perlu dilakukan oleh kita semua selaku guru dalam proses pendidikan kita untuk anak-anak kita. Sehingga sekali lagi kami di sekolah nanti sebanyak apa yang bisa disampaikan, pengetahuan yang banyak terhadap Bapak Ibu guru, dan kami juga masih senang bahwa ingin berharap bahwa kami semua yang ada di sini biar Tuhan tetap mengikuti paling tidak satu atau dua orang ambil bagian juga dalam calon sebagai guru kita ke depan. Dan tentu sebagai tutor, Pak Iron kami berharap saling berbagi, saling membantu ketika ada Bapak Ibu guru yang nanti diberi kesempatan untuk mengikuti calon guru kita. Dan kata saya menyampaikan terima kasih. Yang disampaikan oleh Pak Fian, maka kita bersama kita ini dengan selaku calon gubernur sudah selesai. Dan mari kita kembali